Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, perkenalkan saya Gilang Pratama Putra Siswanto dengan nomor induk mahasiswa 12270300017 program studi fisika UIN Sunan Gunung Jati, Bandung. Pada kesempatan ini, perkenalkan saya untuk mensimulasikan terkait rangkaian power supply yang sebelumnya telah kita simulasikan pada teoritisnya terlebih dahulu. Kita akan mengaplikasikan atau simulasikannya dengan memanfaatkan piranti lunak LT Spice. Seperti yang telah kita ketahui bahwa skematik dari power supply ini terdiri dari rangkaian transformator yang kita bisa memanfaatkan dua induktor dengan kumparan yang berbeda. Kemudian kita bisa menambahkan rectifier atau penyarah sebagai pengambil daripada bagian arus yang positif atau tegangan yang positif. Kemudian kita akan menggunakan filter, dan terakhir regulator. Sekarang kita akan membuat terlebih dahulu rangkaian daripada power supply secara sederhana. Kita akan menggunakan satu sumber daya. Kita menggunakan yang AC, sinus dengan amplitudo disesuaikan dengan amplitudo di PLN, yaitu di amplitudo di 220 volt dengan frekuensi di Hertz. Adapun resistansi yang kita gunakan adalah 0,001 ohm. Oke, kemudian kita akan memasukkan dua buah induktor. Kemudian kita akan memasukkan beban, yaitu resistor. Kemudian kita akan menentukan nilai terlebih dahulu. Nilai induktansi di induktor 1 yaitu di 100 mH. Kemudian di induktor 2 kita akan masukkan 1 mH. Kemudian kita akan mengkopling terlebih dahulu daripada kedua induktor ini. Kita menggunakan mengetik K, L1, L2, K itu kopling terhadap induktor 1 dan 2 jadi satu rangkaian. Telah didapatkan kopling daripada kedua induktor ini sehingga mampu bekerja atau mengalihkan arus. Kita menggunakan Spice Directive. Kemudian kita akan memindahkan terlebih dahulu bagian teksnya ini sehingga memudahkan kita. Kemudian kita akan menentukan nilai resistor di 1k ohm. Kemudian kita akan menghubungkan semua rangkaiannya. Bagian ini merupakan skematik pertama, yaitu dengan memanfaatkan trafo. Karena di LT Spice tidak tersedia trafo, maka kita akan menggunakan atau solvingnya dengan memanfaatkan dua buah induktor karena sifatnya itu sama, memiliki sifat induktansi yang bisa berbeda satu sama lain. Oke, di sini terhubung dengan ground. Ground di sini itu secara praktikalnya akan terhubung terhadap negatif, bagian negatif daripada rangkaian atau sumber daya, bukan, tapi ground di sini dipasang dua karena untuk reference. Maka kita akan mensimulasikannya dengan waktu di 100 mili detik. Kemudian kita akan mengecek terlebih dahulu. Seperti yang kita ketahui, di tegangan primer atau bagian AC ini akan bernilai di kisaran 220 volt. Maka dia ada di kisaran 220 volt. Kemudian kita akan melihat tegangan di bagian
sekunder itu berapa. Tegangan di sekunder yaitu di kisaran 22 volt. Hal ini disebabkan karena perbandingan induktansi antara kumparan primer dengan sekunder, yaitu di 100 mH dengan 1 mH dengan kita memanfaatkan Riemann square. Perbandingan yang dihasilkan itu adalah 220 volt dibanding 22 volt. Maka untuk konsep transformator telah kita jalani atau telah kita dapatkan. Di sini kita memanfaatkan trafo step down. Analisis step down-nya itu ada di perbedaan nilai induktansi antara di L1 dengan L2. Karena step down maka nilai di primer akan lebih besar dibanding di sekunder. Kita akan memanfaatkan yang kedua yaitu penyearah. Penyearah di sini itu kita mempunyai 3 jenis, ada setengah gelombang, satu gelombang atau gelombang penuh, dan dioda bridge. Karena satu gelombang penuh itu ada dua, ada double diode dan dioda bridge. Kita akan membuat terlebih dahulu rangkaian yang sama, yaitu dengan menggunakan sumber tegangan. Ya, di sini kita memanfaatkannya berupa AC ya, tegangan AC. Kita sesuaikan dengan referensi atau yang ada di PLN di kisaran 220 volt 50 Hz. Kemudian setelah kita dapatkan, kita akan masukkan lagi induktor 1 dan 2. Kemudian kita akan masukkan dioda, kita akan control R. Kemudian di sini kita akan masukkan resistor. Kemudian kita akan menggunakan spice directive. Kita akan mengkopling antara L1 dan L2 menjadi satu rangkaian. Kemudian kita akan menentukan nilai induktansinya. Karena kita tadi sebelumnya telah mengetahui atau kita memanfaatkan konsep trafo step down, maka kita akan konsisten seterusnya memanfaatkan konsep trafo step down. Ini nilai induktansi di primer dan ini di sekunder. Untuk memudahkan atau lebih rapi, kita coba buat disusun sedemikian rupa. Oke, kita akan tindakannya di sini. Oke, setelah kita menghubungkan atau menentukan nilainya, kita lupa. Kita akan masukkan nilai resistor di 1 ohm. Kemudian kita akan menghubungkan semuanya dengan kabel atau wire. Nah, bagian daripada induktor ini kan positif, maka dia akan bertemu dengan bagian positif LED, karena sifat LED sendiri bekerja pada panjang maju atau bias forward. Kemudian kita akan memasukkan ground untuk referensi nilainya. Oke, setelah kita susun rangkaian rectifier yang pertama dengan memanfaatkan penyearah setengah gelombang memanfaatkan satu dioda, kita akan mensimulasikannya. Oke, kita akan simulasikan di 100 mili detik. Kemudian kita run, terus kita akan masukkan
di tegangan primer, yaitu tegangan yang kita dapatkan yaitu di 220 volt, seperti sebelumnya di 220 volt. Kemudian kita akan meninjau bagaimana tegangan nilai dari tegangan sekunder ketika melewati induktor ini. Nah, di sini sama seperti sebelumnya, nilai daripada output dari induktor sekunder atau induktor sekunder ya ada di kisaran 22 volt. Hal ini dikarenakan konsep daripada travel step down itu sendiri. Kemudian kita akan menambahkan plot untuk melihat atau menganalisis daripada output ketika ia masuk terhadap dioda, kemudian output daripada tegangannya ketika menuju beban. Nah, konsep daripada rectifier atau penyarah gelombang itu, karena bentuk gelombang daripada AC adalah sinusoidal, maka fungsi daripada rectifier ini akan menghilangkan bagian daripada negatifnya, sehingga gelombang atau daya yang tegangan yang bekerja pada rangkaian itu diambil hanya bagian positifnya, karena di bagian kanannya di bagian sini itu datar, kemudian bekerja lagi, datar lagi. Adapun nilai daripada tegangannya itu sama di kisaran 22 volt. Ini merupakan penyearah setengah gelombang. Kemudian kita akan menggunakan penyearah satu gelombang penuh. Kita akan membuat kembali penyearah satu gelombang penuh itu, kita menggunakan dua dioda atau kita bisa menyebutnya double diode, atau maaf di sini karena kita akan menggunakan double diode, maka penempatan daripada induktor itu di penempatan daripada resistor itu ada di tengah, karenanya dia akan membuat perpecahan atau percabangan ya, sehingga kita namainnya dengan central tap, yang mana misalkan induktansi adalah 1 mili Henry, maka dia akan dibagi dua, jadi ada 0,5 Henry, 0,5 Henry. Kemudian kita akan masukkan diodanya terlebih dahulu yang bekerja di 2 ini, kemudian kita masukkan beban. Kita tentukan nilainya terlebih dahulu, kita menggunakan sama sumber daya sesuaikan dengan PLN di kisaran 220 volt, kemudian frekuensinya 50 Hz dengan resistansi di 0,001. Oke, kemudian kita masukkan nilai induktansi di 100 mili Henry, kemudian kita masukkan nilai daripada setengahnya dari induktor yang pertama, karena kita menggunakan konsep central tap. Kemudian kita masukkan nilai resistornya, kemudian kita akan menggunakan spice directive. Kita akan mengkopling K itu untuk kopling L1, induktor 1, induktor 2, dan induktor 3 menjadi satu kesatuan. Oke, kemudian kita akan merapikan terlebih dahulu. Setelah dirapikan, kita akan menghubungkan semuanya dengan kabel. Ini yang terhubung dengan kumparan primer, ini di bagian kumparan sekunder. Maaf. Kita akan
setelah terhubung kita akan masukkan ground terlebih dahulu. Kita akan masukkan ground. Ground di sini akan terhubung dengan bagian negatif dari sumber daya, sumber tegangan. Tapi di sini ada 3 ground untuk referensi dari nilai tegangan ataupun jika kita simulasikannya. Oke, kita akan simulasi di 100 mili detik lagi. Kita akan lakukan pengujian atau analisis di kumparan atau tegangan primer. Tegangan yang didapatkan adalah sama di kisaran 220 volt. Kemudian kita akan masukkan nilai daripada di bagian kumparan sekunder yang bagian atas ini. Kita lihat nilai tegangannya yang tadinya di 22 volt, maka akan dibagi setengahnya di kisaran 10,3 volt. Kisaran 10,3 volt, maka kita bisa meninjau juga di bagian bawah ini. Nah, karena dia penyearah satu gelombang penuh, maka antara sekunder atas, induktor sekunder yang atas dengan yang bawah itu akan terbalik 180 derajat. Karena ketika kita membuat plot daripada keluaran setelah melalui dioda, maka kurva yang dihasilkan itu adalah seperti ini. Kurvanya itu jadi yang awalnya ada bagian yang 0, nah bagian 0 itu yang datar kemudian diisi oleh bagian yang bawahnya, sehingga bentuknya itu menjadi lebih stabil. Akan tapi terdapat kekurangan di mana di sini masih ada bagian yang menyentuh 0 volt, di mana ketika kita menggunakan atau mengaplikasikannya di rangkaian, maka kemungkinan untuk rusak itu semakin besar atau semakin cepat, karena kita membutuhkan suatu langkah untuk mengantisipasi nilai 0 daripada rangkaian tersebut. Kemudian kita akan mensimulasikan model yang ketiga, rectifier satu gelombang penuh dengan menggunakan dioda bridge. Dioda bridge itu sendiri kita akan kembali menggunakan satu induktor sekunder, tapi kita akan menyusunnya secara tersusun. Ada 4, jadi di dioda double dioda itu ada 2, sedangkan di dioda bridge ada 4. Oke, kita akan input nilainya terlebih dahulu. Maaf, kita akan mengkopling terlebih dahulu daripada induktor 1 dengan induktor 2 menjadi satu kesatuan. Kemudian kita akan menginput nilai dari masing-masing induktor, yaitu kisaran 100 mH dan 1 mH. Kemudian kita akan mengubah sumber tegangan disesuaikan dengan referensi di PLN di 220 volt dan 50 Hz dengan resistansi yang sangat kecil di 0,001. Kemudian kita akan menginput nilai resistor kembali di 1 ohm. Kemudian kita akan mengopikan terlebih dahulu untuk agar terlihat lebih rapi. Kemudian kita akan menghubungkan masing-masing rangkaian ini. Jadi konsep yang terjadi di sini ada konsep transformator step down,
dan transformator step maaf, ada rectifier. Setelah transformator step down, kita akan memanfaatkan rectifier. Oke. Bagian daripada induktor yang atas akan terhubung ke D2 dan D4 karena sifatnya itu panjang maju, masuk di D2 dan D4, sedangkan di bagian bawah akan bertemu dengan di R1, kemudian akan masuk ke D1 dan D3. Kemudian kita akan memasukkan ground kembali untuk reference. Kemudian kita akan running daripada rangkaiannya. Kita akan input lebih dahulu nilai di primer seperti yang kita ketahui di 220 volt. Kemudian kita akan menginput di bagian induktor sekunder. Didapatkan nilai tegangannya itu di kisaran 20,6 volt. Di 20,6 volt. Di 20,6 volt. Hal ini mengapa berbeda dengan yang setengah gelombang, karena di sini itu ada breakdown voltage dari bagian atas dan bawah, karena masing-masing bagian breakdown voltage ini senilai untuk dioda di 0,7, makanya di 22 volt yang sebelumnya dikurangi 2 kali breakdown voltage atas dan bawah, karenanya di kisaran 20,6 volt. Adapun nilai arus yang masuk akan seperti ini. Jadi ada bagian lurusnya itu diisi oleh bagian atas, kemudian bagian yang lurus yang ini bagian bawah. Kemudian ketika kita plot daripada di beban, maka mohon maaf sebelumnya tadi terdapat kesalahan dalam penempatan ground yang harusnya ada di bagian beban, karena kalau di sini tegangan di beban kita tidak memiliki referensi sehingga tidak dapat disimulasikan dengan baik. Kita ulangi, tegangan primer itu ada di kisaran 220 volt, kemudian bagian daripada sekunder ini ada di kisaran 20,3 volt. Kemudian kita akan menganalisis bagaimana bentuk tegangan ketika telah melewati diode bridge ini. Maka dia cenderung lebih stabil atau lebih baik, akan tapi masih mendekati nilai 0, sehingga rawan untuk terjadinya kerusakan dalam waktu yang lebih singkat. Karenanya kita membutuhkan konsep ketiga, yaitu menggunakan filter. Filter di sini kita bisa memanfaatkan rangkaian RC. Kita bisa memanfaatkan rangkaian RC. Di sini kita masukkan kapasitor dan resistor. Kapasitor kita masukkan di misal di 100 mili farad, kemudian resistor ini atau beban sama, kita sambungkan lagi
kita akan kita analisis terlebih dahulu. Tegangan masuk dan keluar di tegangan di primer dan sekunder adalah sama, dan kita akan fokus ke bagian di beban. Kita akan add plot pen, kemudian kita input di sini. Nah, bukan di sini tegangan yang awalnya di 20 volt akan menuju di voltase 0, dia cenderung akan stabil di kisaran 20,3 volt karena dioda bridge, akan tapi dia tidak turun. Hal ini didasari karena sifat daripada kapasitor sendiri. Saat adanya arus atau tegangan masuk atau arus masuk, maka kapasitor akan mengisi daya. Nah, mengisi dayanya itu sangat cepat dalam kurva eksponensial. Ketika tidak adanya arus ataupun bagian tegangannya itu minus, maka kapasitor akan mengalami pengosongan. Nah, pengosongan di kapasitor ini kebalikannya eksponensial juga, yang mana sifatnya itu cenderung cepat. Akan tetapi karena saat kapasitor akan mengalami pengosongan, dia telah diisi kembali, tanda kutip diisi kembali oleh bagian positif dari tegangan masuk dari sekunder ini, karenanya dia cenderung stabil. Maka bagaimana kalau kita menginput nilai daripada kapasitansi yang lebih kecil, kita katakan 0,001 mili. Jika kita melihat di sini, cenderung masih terjadi ripple ya. Kemudian untuk mengatasi hal itu, kita memerlukan apa yang dinamakan dengan regulator di sini untuk mengurangi nilai ripple. Ripple itu tegangan antara bukit dan lembah. Nah, untuk mengurangi bukit dan lembah itu diperlukan suatu regulator sehingga arus atau tegangannya itu cenderung stabil. Nah, kita bisa memanfaatkan dua jenis, bisa menggunakan dioda Zener atau kita bisa menggunakan IC. Kita menggunakan kapasitor lagi, kemudian beban di sini. Nah, kita akan memasukkan dioda Zener. Dioda Zener ini kita akan masukkan di sini. Karena sifat daripada dioda Zener itu berkebalikan dengan dioda, yang itu dia mampu bekerja pada bias reverse atau panjang mundur, maka kita akan pasang terbalik. Kemudian kita akan masukkan resistor terlebih dahulu terhadap dioda Zener dengan kisaran di 220 ohm. Kapasitas kita akan sesuaikan lagi di 100 milifarad. Kemudian resistor di 1K. Kemudian kita akan masukkan akan menghubungkan terlebih dahulu daripada rangkaian ini, menghubungkan dengan kabel. Setelah terhubung, kita akan mensimulasikannya kembali. Run. Kita akan simulasikannya. Tadi ada kekeliruan di mana bagian kapasitor dan Zener tidak dihubungkan, sehingga bisa menyebabkan masih adanya ripple yang sangat besar. Kemudian kita akan mensimulasikan tegangan di primer sama seperti sebelumnya di kisaran 220 volt. Kemudian kita masukkan daripada tegangan di sekunder
di kisaran 20,3 volt dengan perbedaan trafo step down, juga adanya breakdown voltage pada diode bridge. Kemudian kita hendak menganalisis daripada tegangan output menuju beban setelah melalui rangkaian RC dan diode Zener sebagai regulator. Maka tegangan yang didapatkan itu ada di kisaran 16,5 volt dengan ripple yang sangat kecil. Ripple atau riak daripada lembah dan bukitnya itu sangat lebih kecil daripada sebelumnya. Karenanya ini bisa diaplikasikan dengan efektif sehingga bisa bekerja pada komponen-komponen elektronika tanpa adanya kekhawatiran yang lebih besar terkait kerusakan daripada rangkaian ataupun komponen. Demikian presentasi saya terkait bagaimana cara kerja power supply dengan memanfaatkan piranti lunak LT Spice. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekeliruannya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.